sekarang masih terjun di motocross, tujuannya cuma pengen nunjukin kalau buat jadi penyemangat yang junior-junior. Akankah Iwan juga mengikuti jejak kakak menjadi anggota dewan? Ini pertanyaannya bukan dari Bapak aja, mungkin dari Bapak pribadi juga yang tanya seperti itu. Jejak ikutin apa enggak? Mungkin jawabannya di selanjutnya aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya Iwan Bahari kembali hadir di Porkuas TV YouTube channel Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Seorang pembalap motocross asal Sumedang yang berhasil menorehkan prestasi membawa harum nama Sumedang dalam kejuaraan Supercross nasional serta meraih piala Ikatan Motor Indonesia Award sebagai juara nasional Supercross. Dan siapa seorang motocross asal Sumedang itu? Saya akan panggil dan sambut tentunya ada Iwan Hermawan. Ya. Apa kabarnya Iwan? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu? Sehat selalu. Masih muda, seger, dan tentunya waduh staminanya ini cukup proporsional bagi seorang pembalap motocross ini ya Iwan ya. Oke, Kang Iwan. Kita bicara kalau kita ketahui bahwa olahraga motocross itu bilang olahraga keras ya, mahal, juga harus banyak stamina yang cukup kuat karena putaran-putaran dan jumping yang tentunya harus banyak aktif. Mengawali menyenengin dulu nih olahraga motocross sejak kapan nih, Kang Iwan? Kalau untuk senangnya awalnya tahun 99 gitu. Sejak kakak dulu ada Trio Brother, dulu ada Tisna Prian, ada Demo Jadi. Waktu saya cuma lihat-lihat doang. Awalnya cuma lihat-lihat dulu, nggak ada ketertarikan karena ekstrim kan, ini olahraga sangat ekstrim nih. Sangat takut kalau jatuh gimana kan. Nah, ketika waktu itu kakak saya menjadi profesional atlet, Adi Aprian sama Tisna, dia pas naik podium, jadi ada kebanggaan seperti apa, happy-nya seperti apa. Nah, dari sana akhir 99 untuk nyoba latihan nih. Jadi tergoda tuh lihat kakak pas naik podium. Iya itu. Dengan mengangkat ini piala-piala. Mengangkat piala. Termotivasi untuk, aduh saya juga bisa nih kayaknya jadi pembalap. Itu sih. Awalnya seperti itu. Akhirnya tahun 2000 saya ikut sama kakak juga balapan jadi profesional, ikutan ke Jurnas juga waktu itu. Itu mengawali udah latihan gitu udah yakin aja ikut ke Jurnas gitu atau seleksi dulu nih Wan? Dulu itu papa itu dia punya motivasi sangat hebat, sangat hebat banget. Dari kejuaraan daerah ke Junda sampai ke Jurnas dia sangat mendukung, dan daripada ikut cuman balap liar apa maksudnya kan nggak seperti nggak ke Jurnas, mending ikut ke Jurnas aja sekalian searah gitu. Dari safety-nya juga, makanya waktu itu mutusin itu ikut ke Jurnas karena menurut itu safety lah gitu. Safety untuk ikut. Oke, Kang Iwan. Jadi Kang Iwan tidak nakal dulu ya, 3 balap-balapan di jalan gitu. Enggak. Oh, langsung aja. Wah, hebat ya. Biasanya kan orang kalau mau balap tuh suka bawang heula ya. Di jalan kebutan. Enggak tahu lah kakak Maya mungkin ada yang pernah. Kalau kakak sih udah pasti yang 2 itu tuh, aduh. Bandel pasti ya. Makanya sama bapak waktu diarahin ke sirkuit. Waktu itu ya di jalanan juga mungkin. Nah, bapak waktu itu Bapak itu siapa? Bapak namanya Haji Danu Heruwinata. Beliau itu bisa dibilang tokoh masyarakat di Tanjung Sari Sumedang. Dia penghobi olahraga segala bidang, voli, mau bola, badminton, termasuk motocross ini. Jadi semua kalangan sama beliau. Kayak dulu awal-awal senangnya balap kakak itu, kayak semua ojek dikumpulin tuh, ojek dikumpulin sama papa. Akhirnya kasih hadiah, ngumpul di lapangan bola, dibikinin balapan kayak gitu. Yang bagus sama bapak disponsorin. Nah, jadi awalnya dari seorang ayah yang peduli ya terhadap masyarakat sekitar dan mengangkat terutama yang berbakat di dunia motocross ya. Dan alhamdulillah putra-putranya berprestasi juga semuanya nih. Alhamdulillah. Oke, Kak Iwan, tadi mengawali karena mungkin termotivasi oleh kakak, kemudian tentunya Anda ada dukungan dari keluarga semua untuk ini kejuaraan-kejuaraan apa yang sudah diikutin? Kalau kejuaraan sih Iwan dari kejuaraan daerah, open biasa mungkin ya open daerah biasa sampai ke Jurnas, Asia, bahkan pernah stay di
Australia 1 tahun kita di sana. Sama pembalap bule di sana ya. Boleh. Itu perbedaan latihan, kemudian nunggang motornya juga kan berbeda kan dengan orang itu. Pengalaman Iwan sendiri dari Australia gimana tuh? Nah, perbedaannya pembalap Indonesia sama di sana mungkin dari segi kompetisinya dia hampir tiap minggu balap. Terus kayak latihan nih. Kalau di tempat kita itu kebanyakan masing-masing misalnya ini jago di Bandung, misalnya ada di Sumedang yang jago. Kadang nggak latihan bareng gitu. Kalau di sana itu yang mau nasional kayak mau yang pemula barengan. Bareng. Nah, Jadi itu yang bikin kompaknya. Jadi di kita masih kurang kebersamaan ya, masih mungkin itu. Idealis ataupun gimana ya pembalap-pembalap kita tuh ego masing-masing atau gimana tuh kayak? Gak tahu juga tuh. Tapi Iwan sekarang lagi berusaha khususnya di Bandung ingin menyatukan gitu, dari junior sampai senior, bahkan legend-legendnya juga ingin disatuin gitu biar potensi yang anak-anak sekarang lebih cepat majunya. Karena memang proses untuk pembibitan ataupun regenerasi pembalap-pembalap muda itu gimana pengamatan Iwan sendiri untuk dunia motocross ini sekarang? Untuk sekarang tuh sangat luar biasa, banyak banget. Walaupun dengan eventnya yang sedikit, bahkan tahun sekarang mungkin belum mulai nih. Tapi untuk atlet yang potensi, apalagi Sumedang banyak banget, banyak juga yang berpotensi anak-anak dari mungkin dari pembalap gesrek, bahkan yang special engine juga. Ya harapannya sih ada yang bisa nerusin saya sama kakak saya, Adi Aprianugrah, yang bisa go Asia lah, bahkan nasional kalau nggak sampai ini gitu. Cuma mungkin yang penasaran tuh di PON masih belum ada ya kejuaraan motocross atau sudah sempat eksebisi kalau nggak salah? Di PON ya? Nah, di PON itu. Nah untuk alhamdulillah untuk di PON ini waktu zaman Iwan sama kakak Iwan kan nggak ada tuh, sempat lama tuh. Alhamdulillah kemarin tahun 2020 BK-nya udah mulai ada. Kebetulan Iwan juga dipercaya sama ketua KONIS sama ketua IMI untuk melatih atlet-atlet Jabar, atlet Jabar. Jadi stay-nya dia di tempat Iwan di base camp di sini, sama latihannya juga di sini juga di sirkuit Iwan. Jadi terpusat terpusatnya di Jatinangor kita di sini. Ini. Itu tiap hari apa tuh latihan mereka rutin? Untuk latihannya kita liburnya itu ada Senin libur total, gak ada latihan motor, gak ada latihan fisik. Kalau yang lainnya itu kita Jumat gak ada latihan motor, cuman yang lainnya ada latihan motor. Oh siap. Itu dari segi atlet. Gini Kak Iwan, karena ini kan kalau atlet motocross minimal harus punya motornya. Dengan harga yang tahu sendiri kan tidak murah ya. Jadi mungkin ada talenta yang mungkin sederhana ya dari balapan gitu tapi punya potensi. Apakah mungkin IMI sempat melirik walaupun dia dengan kendaraan pinjam atau sewa tapi potensial sempat berhasil mengambil anak-anak muda, generasi muda yang biasa di jalanan, namun pas ke motocross dia punya potensi. Ada juga yang bisa diangkat dari mereka tuh. Walaupun dia tidak punya motor untuk cross itu nih kan. Ini pengalaman Iwan sama kakak dulu. Walaupun orang tua sangat mendukung waktu itu, motor kita juga bisa dikatakan kita tim lumayan gede lah Jabar. Cuman karena semangat kita yang tinggi, kerja keras kita, hampir tiap sore kita latihan bareng. Akhirnya kita pas balapan tujuh kita pakai motor sendiri, dilirik gitu. Ada sponsor dari motor, dari transport atau apapun kebutuhan kita gitu kan, ada yang support gitu. Nah untuk rekan-rekan yang nggak punya motor jangan putus asa selagi kalian punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi gitu ya. Insya Allah semuanya pasti dipermudah sama yang di atas. Siap. Yang penting kemauan dulu ya. Tunjukkan prestasi. Tunjukkan dulu, pasti dipermudah ntar jalannya. Oke, Kang Iwan sekarang aktif di organisasi baik IMI Sumedang dan Jabar utamanya. Jadi pelatih ya. Jadi pelatih. Bagaimana proses regenerasi, terutama masalah ini sirkuit nih yang jadi masalah kita untuk pembibitan itu karena sekarang sudah berubah ya. Jadi kadang-kadang kalau ada perlombaan event-event tuh bikin sirkuit dadakan gitu kalau di kita tuh ya. Entah di daerah dia baik di Sumedang, Garut, Tasik segala macam ada lahan kebun yang ini udah dibikin gitu. Apakah sudah ada sirkuit yang memadai untuk di Sumedang sendirilah minimal kan? Kalau untuk di Sumedang sendiri, selain yang tempat Iwan mungkin belum ada, tapi akan ada ya. Harus ada mudah-mudahan. Harus ada. Karena di sini melahirkan crosser nasional dan internasional mestinya ya. Nah, karena akan ada, mungkin kemarin Pemkab Sumedang sendiri, apakah ada perhatian
terhadap dunia motocross yang sudah membawa nama Sumedang sendiri. Bagaimana perhatian dari Pemkab Sumedang sendiri? Dari Pemkab alhamdulillah kemarin waktu 2018 Iwan juara 1 Supercross kemarin. Dari Bupati alhamdulillah ada perhatian dan janji mau bikin sirkuit nggak? Selain sirkuit dia ke sirkuit emang mau proses katanya. Cuman event juga Kejurnas waktu itu mau bikin juga katanya, mau ngambil satu seri di Sumedang. Mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Nah itu kan selain nama harum Sumedang juga, pasti. Terus di sini kan banyak kulinernya ya, Sumedangnya bisa memperkenalkan. Biasanya kalau event baik Porda maupun nasional kan biasanya daerah-daerah mana yang rajin sekali mengirimkan pembalap-pembalapnya. Kalau ada event-event minimal event lokal ataupun undangan biasa aja, entah misalnya dari Semarang, Jawa Timur, Surabaya, gimana teman? Kalau untuk sekarang sih didominasi pembalapnya yang Jabar, Sumedang, Gesrek banyak ya. Iya betul. Cuma yang aktif paling Jatim, Jateng, serta kalau dari Kalimantan juga udah mulai nih. Nah itu Kalimantan bagus juga ya potensi-potensinya. Karena sekarang motocross tuh udah banyak peminatnya, betul. Udah banyak banget. Dan sekarang anak didik Iwan juga bukan hanya orang Jabar aja, ada orang Palembang, ada orang Medan, ada orang Sampit juga Kalimantan Tengah, dan Lampung juga. Jadi udah tercover hampir Jawa, Sumatera. Sekarang peminatnya sangat luar biasa. Nah ini kan menarik, sudah banyak peminat. Yang pasti kita pengen menelurkan atlet-atlet junior kita akan berprestasi. Nah mungkin Kang Iwan sendiri kan sekarang dengan latar pembalap nasional dan pengen kan menelurkan ilmunya nih. Sudah bikin sekolah kah? Ataupun tempat kursus kah atau gimana nih di sini gimana? Kalau untuk sekolahan balap, Iwan udah mulai berjalan sih 2009 sampai sekarang. Lebih ke kalau motocross bukan sekolah balap formal seperti apa ya? Lebih ke pingin nge-share pengalaman Iwan selama berkarir. Coach kayak coaching gitu ya? Iya. Kalau di bola itu kan jadi pelatihan apalah namanya tuh kan? Itu udah mulai berjalan dari 2009 sampai alhamdulillah sampai saat ini. Tiap periode atau sesi itu berapa peserta peminatnya tuh? Kan berarti misalnya tahun ini sekian puluh orang ya. Nah, tahun ini kalau untuk Iwan kalau ngumpul semua dari umur 5 tahun sampai umur 45 tahun ada nih. Alhamdulillah ya. Soalnya dari penghobi yang benar-benar cari prestasi semua ada di Iwan di sini. Gitu. Dari pengalaman yang sudah banyak yang mengikuti di sini, sudah menelurkan atlet-atlet kah? Baik di nasional, kemudian ataupun di tingkat Jabar sendiri dari hasil atlet-atlet didikan Iwan sendiri di sini nih gimana? Alhamdulillah yang dari 2,5-nya di junior ada Agung Andriana, dia satu juga di Kejurda juga terus runner up juga di Kejurnas kelas junior B ya. Terus kebetulan di PON ini ada atlet IHMX School yang Iwan ini 3 atlet yang ikut ke Papua nanti. Ikut ke Papua. Itu kelas apa aja yang satu ikut junior 17 tahun. 17 tahun. Untuk kelas 150 cc apa? 125 cc ya. Dua tak yang 2,5-nya ada Agung Andriana sama Aldi Robidin. Wallah, alhamdulillah ya. Jadi ada 3 crosser asal dari HMX School yang ikut di mewakili Jawa Barat di PON Papua. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini masalah tadi ya dibilang sudah merata ya melatih junior kita dan alhamdulillah sudah berhasil. Nah mungkin ada ini kan kendala-kendala apa nih kan? Mungkin kalau dari segi peralatan kita sudah ada beberapa sponsor ya mungkin. Terus kita juga dari safety segala macam nih kan perlu ada dukungan-dukungan nih untuk penyediaan ini kan kalau siswa yang tidak mempunyai motor atau ini bisa sewa atau gimana mengikuti pendidikan di Kang Iwan ini nih? Kalau motocross itu wajib punya motor dulu kalau satu. Wajib punya motor dulu karena di sekolah Iwan nggak nyediain motocross selain mahal juga perawatan juga lumayan. Terus setiap rider itu handlingnya kan beda tuh, jadi kita nggak bisa. Kita nyain 2,5, ada yang sekolahnya masih junior kan nggak bisa. Gitu. Nah itu kan per sekolah tuh tadi kan ada yang 12 tahun, kan ada 5 tahun juga. 5 tahun tuh, itu kan
unik juga kan, ada yang sudah kecil-kecil itu kan. Ini kalau boleh tahu itu harga motor-motor kecil itu berapa tuh kan? Kalau 50 cc-nya sih Lumayan juga tuh. kisaran yang barunya lumayan, sekitar 60-an lah. 60 juta ya. Ya, yang baru. Berarti olahraga murah ya. Yang 20 cc ya gitu. Ya, maksudnya. Ya bukan yang disewa-sewa sama itu loh. Itu nggak Itu kuat. khusus ya. Iya. Jadi memang betul-betul ini olahraga yang dibilang mahal ya, memang mahal. Kemudian juga adrenalin dan semangatnya betul-betul. Jadi yang pengen terjun dengan adrenalin jangan khawatir juga tadi Kak Iwan bilang nggak usah khawatir Om tidak punya motor tapi tunjukkan prestasi dulu. Nah, itu dulu. Nanti juga ada kalau sore dari Kang Iwan tah ya anggo ya. Pak Depi anggo motor. Dan emang seperti itu, ada didik yang punya potensi bagus. Sudah kelihatan enggak biasanya ya? Kelihatan Dari awalnya mereka tuh sekolah di Iwan, Betul. dia punya potensi, akhirnya mungkin nggak bisa lanjutin, kita juga support juga. Jadi nggak dominan kita harus sekolah balap di Betul, kita. ya. Selama dianya bagus, kita cariin sponsor, dibantu dari sponsor. Siap. Yang nggak punya motor, kita gimana caranya bisa ikutan gitu, disiapin motor. Apakah masih mau main lagi Kang Iwan teh? Atau sekarang udah total berhenti ya? Atau masih kangen? Biasanya kangen kan kalau untuk itu, untuk ngejam bersama teman-teman tuh. Dan kalau Iwan sekarang masih balapan juga, Masih di juga. senior, di kelas 410 cc, MX1, Ya, masih ya. apa ya? Walaupun sempat angkatan udah pada berhenti, kakak juga berhenti. Partner nih, sparring partner kan perlu kan? Perlu. Kalau nggak ada sama sekali nih gimana nih? Sendiri aja misalnya untuk jumping segala macam. Paling ya untungnya ada anak didik sih dari sparring partner. Oh, jadi bisa untuk main sama anak didik ya. Bisa. Oh, gitu. Tapi Cuma lebih walaupun kemampuannya nggak seperti dulu, Betul. banyak hati-hatinya kalau sekarang. sudah ada ngeper-ngepernya sekarang. Iya, cuma untuk berhenti nggak bisa. Ya Karena tetap. jiwanya di sini, gitu kan. Pasti bukan apa-apa. Seorang yang punya talenta akan juga masih kangen ya. Pasti untuk balap ya. Penting Andrian juga minimal ya. Aduh, pengen juga sekali-kali mah trio apa dulu? Trio Brother turun lagi reunier kan mantap itu. Bisa dibikin acara sebetulnya kan. Kalau ada misalnya pelantikan atau ada event kecil di Sumedang ini, Trio Brothers yang sempat berjaya di era kemarin 2000-an dan sebelumnya ini bisa muncul lagi kan untuk eksibisi itu asik kan. Sambil main-main track-track tinggi-tinggi gitu. Sempet kan kebayang kan? Sempet sih jauh-jauh hari dan Insya Allah mudah-mudahan kondisinya udah mulai baik, kita mau bikin event dan pas upacara pembukaannya kita pingin dibuka sama kita Trio Brother kan. Nah bagus. Kebetulan sekarang juga kakak yang DPRD kan gatel gitu ya. Ada Prenogrator, ada Demolyadi itu. Sekarang sebenarnya dipaksa terus. Hampir tiap sore saya bawa pakaian, ayo latihan lagi. Iya harus begitu. Harus seperti itu. Dan minimal kan di hatinya mah tetap karena awalnya dia motor cross nggak bisa hilang betul. Oke Kak Iwan, kita tadi ngobrol Sumedang, sekarang mensikapi atlet-atlet motor cross di Jawa Barat. Untuk yang kan di Garut ada, di Tasik ada, Ciamis, Banjar, Cianjur, kemudian Bogor segala macam. Itu atlet-atlet potensial tuh ya untuk itu. Ini sempat masih suka sharing dengan mantan pembalap di sana kan, Ciamis terutama ya, Banjar kan menurunkan atlet-atlet motocross yang berpotensi juga ya selain di Sumedang ini. Bagaimana ada hubungan komunikasi baik dengan senior mereka di sana? Untuk sama legend sih, ada Proni Karno, Fajar Karno yang punya Garuda Rahayu, sama Iwan Cis juga. Ya, betul. Mungkin sekarang ada Om Frans Tanujaya juga. Nah, itu dia bergabung sama Iwan juga di tim PON. Yang ngelatih juga bareng Om Frans. Jadi komunikasi itu ya sekarang masih dijaga dan harus apalagi untuk PON ini kan bukan dominan Iwan ininya, semua pengalaman yang legend-legendnya di Jabar, khususnya orang-orang hebat Jabar pembalap semua ya termasuk kakak saya Diapturan Geraha semuanya dia ikut terlibat di dalamnya gitu, kayak ngelatih dia terjun gitu. Boleh, jadi banyak dukungan dari Frans Tanujaya itu ya, kemudian Iwan Cis segala macam itu bagus sekali ya, karena mereka tetap yang namanya dulu seneng cross pasti gatal juga kadang-kadang. Ayo orang lawan cetandai Kang ya. Ayo manas-manas walaupun dalam kondisi mereka sudah tidak kuat seperti itu, tapi yang namanya gatal terserah 2 track 3 track biasa gitu. Ada ini satu sisi masih walaupun sekarang masih cross ya di kelas 450 nih. Ada ganjalan apa nih? Saya masih belum kegapai nih di motor cross. Apa nih yang sampai saat ini greget gitu? Saya untuk sekarang masih terjun di motocross, tujuannya cuma pengen
nunjukin kalau buat jadi penyemangat yang junior sih Betul. gitu. Jadi nggak sekedar balapan doang, bikin manajemen tim sendiri, Siap. manajerin. Jadi hasil saya pengalaman di Australia, karena di sana sebal mandiri Iwan di sana, betul. Iwan praktek di sini, bahwa kita tidak harus bisa mandiri ngurus ya sponsor atau Iya, apa. Jadi Iwan pingin ada sosok anak didik yang bisa mengikuti arah yang Iwan Betul. maksud, dan dia bisa itu sih kebanggaan. Betul. Kalau untuk podium champion nomor 1 aja, kalau dia udah champion terus habis itu juara dia berhenti gak ada di motocross lagi kan Sayang ya. sayang juga gitu. Jadi tetap, nah ini sudah menemukan nggak yang diharapkan nih? Ada beberapa misalnya, pasti kan kalau feeling kan seorang pembalap senior tahu kan ke junior, nih si anak nih berpotensi nih, mudah-mudahan bisa ya menelurkan. Dan Ada tentunya- sih, dan hampir semua anak didik Iwan arahin seperti itu didikannya. bagus. Karena nggak berbicara champion nomor 1 ya di podium aja. Kamu nomor 1 punya attitude yang baik, Betul, sikap siap. kepribadian yang baik, kemauan yang keras. Kalau masalah podium itu bonus. Siap. Kebanyakan kan kita podium nih kejar podium, akhirnya kita sombong, nggak ngertiin ini. Habis balapan gak ada sponsor yang ngelirik. Ya, sayang ya. Kayak gitu. Oke, Kak Iwan, tadi sudah bincang kemana-mana. Siap. Kalau balap motor kan orang mikirnya, aduh kemauan jatuh, aduh kemauan potong. Apakah selama jadi motorcross sempat ada yang fatal sekali nih? Kalau untuk patah pas balapan kayak retak aja ya, retak. Retak gitu ya? Pernah. Kaki dulu pernah retak dulu. Nah, tapi dari kejadian seperti itu malah kita kan jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bukan mundur trauma ya, hajar Nah, terus. justru kita kenapa kita bisa jatuh nih, kita terus latihan lagi. Siap. Terus latihannya ya keras juga sih latihan. Siap. Kayak gitu. Tapi kan sekarang kalau bagi pembalap kan ya nggak sekedar mampu mengendarai juga, minimal kan harus tahu engine-nya kenapa. Ini sekarang kan feeling untuk mekanik juga harus tahu nih pengetahuan tentang kondisi si motor yang kita pakai nih. Duh, ada nggak enak ini apa gitu, ini gimana nih cara mengajarkan kepada siswa-siswa Kang Iwan nih Kalau Iwan biar tidak asal langsung pakai gitu. Nah, ini juga ada ke anak-anak. Selain mekanik juga, namanya mekanik juga kan manusia, mungkin ada lupanya seperti apa. Dari pengalaman Iwan dulu pernah diikutin dulu kan sampai ada lupa isi bensin seperti itu. Jadi anak didik Iwan itu semua wajib harus bisa ngecek motornya pribadi masing-masing sebelum latihan. Kayak gitu. Jadi nggak sekedar ngegas, dia harus sayang juga sama motornya, harus selain ngerawat juga, terus buat safety juga gitu kan. Namanya mekanik kan motornya nggak cuma satu doang, banyak kayak gitu. Jadi tetap harus kalau sudah ada mekanik kita tetap harus minimal ngecek dulu ya, harus check and recheck ya, karena itu nyawa kita kan lah gitu. Kalau sampai putus apa segala macam kan jadi fatal juga. Oke Kang Iwan, kita sudah banyak bicara tentang motocross, kemudian juga ada tadi harapan yang pengen ditelurkan buat junior-junior kita. Agak sedikit ini nih Kang Iwan. Nah, kakak kan sudah yang dua sudah terjun di dunia lain nih ya. Satu di politik ya, di panggung politik Sumedang ya. Mungkin lihat-lihat kakak sekarang alhamdulillah lah cuma memantau aja mungkin ya. Terakhirnya kita tanya nih, akankah Iwan juga mengikuti jejak kakak menjadi anggota dewan? Ini pertanyaannya bukan dari Bapak aja, mungkin dari Bapak pribadi juga yang tanya seperti itu. Jejak ikutin apa enggak, mungkin jawabannya di selanjutnya aja deh. Di selanjutnya aja deh. Selanjutnya sesi kedua lagi ya. Sesi kedua aja deh, itu soalnya berat. Oke, pemirsa Porkoas TV, demikian obrolan menarik bersama seorang motorcross asal Sumedang yang sudah berprestasi baik di event nasional dan internasional, dan mereka sendiri sudah menelurkan atlet-atlet yang akan berjuang. Kita doain untuk sukses di PON Papua nanti. Amin. Dan medali emas akan diraih tim motorcross Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Siap. Mantap.